Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang daya listrik yang dihasilkan oleh fluida. Fluida itu adalah zat yang dapat mengalir ya. Nah, pada video kali ini yang akan Ibu bahas adalah daya listrik yang dihasilkan oleh PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yuk langsung aja disimak baik-baik ya. Nah, untuk menentukan daya listrik yang dihasilkan oleh PLTA, terdapat persamaan umumnya seperti ini ya. Daya keluaran sama dengan efisiensi dikali daya dikali daya masukan. Nah, P keluaran di sini adalah daya yang dihasilkan dari generator ya, atau dari pembangkit listrik. Generator satuannya adalah watt. Kemudian dapat kita tulis lagi efisiensi. Nah, daya masukan di sini kita jabarkan kembali menjadi energi per waktu. Kemudian untuk menganalisis energinya, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Ini Ibu gambarkan aliran sungai. Kemudian di sini ada generatornya ya. Nah, di sini terdapat aliran sungai. Kemudian kita buat bendungan ya. Nah, jadi air sungai yang sudah dibendung ya, biasanya ditaruh di waduk atau di bendungan, kemudian dialirkan ke tempat yang lebih rendah. Nah, karena adanya perbedaan ketinggian ini, maka air ini akan menghasilkan energi potensial ya. Jadi energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda yang memiliki ketinggian tertentu. Jadi dapat kita tuliskan energi di sini kita ganti dengan energi potensial air ya. Kita ganti dengan EP per T. Nah, ada yang masih ingat enggak? Energi potensial itu persamaannya apa ya? Yap, betul banget. M G H, di mana M-nya adalah massa, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan H-nya adalah ketinggian. Kemudian masanya kita jabarkan kembali ya dengan menggunakan persamaan massa jenis. Rho sama dengan massa per volume. Sehingga kalau kita mau cari massanya tinggal dikalikan saja ya. Tinggal dikali rho kali volume. Kemudian kita masukin lagi nih ke persamaan ini. Efisiensi dikali massanya kita ganti rho kali volume kali gravitasi dikali ketinggian dibagi waktu. Kemudian, nah, volume per T ini apa nih? Udah pernah loh di kelas 11 di materi fluida di kelas 11. Jadi volume per waktu itu adalah debit ya, yang disimbolkan dengan Q ya. Jadi volume per waktu itu adalah debit atau banyaknya air yang mengalir tiap satuan waktu. Banyaknya air itu disimbolkan dengan volume atau meter kubik per sekon. Biasanya debit ini untuk menunjukkan betapa derasnya air yang mengalir, misalkan air terjun, air hujan, atau air sungai. Untuk mengetahui derasnya bisa dihitung dari debitnya, banyaknya air yang mengalir tiap waktu. Kemudian bisa kita ganti lagi persamaannya, rho dikali volume per T kita ganti Q ya, kita ganti debit dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian, sehingga persamaan akhirnya untuk daya keluaran pada PLTA adalah ini ya. Efisiensi dikali massa jenis, efisiensi dikali massa jenis dikali debit dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Nah, sekarang Ibu tulis keterangannya ya. Jadi P keluaran adalah daya keluaran ya, yang dihasilkan oleh turbin atau generator ya. Kemudian ini adalah efisiensi. Nah, efisiensi ini juga bisa diartikan sebagai rasio. Rasio itu perbandingan ya, rasio atau perbandingan daya yang keluar dengan daya yang masuk.
Jadi bisa kita tulis efisiensi sama dengan daya yang perbandingan daya yang keluar dengan daya yang masuk yang ini ya. Jadi efisiensi sama dengan daya keluaran, nah daya masuknya bisa pindah ruas jadi dibagi, jadi daya keluaran dibagi daya yang masuk, atau bisa juga ditulis seperti ini ya. Jadi persamaan umumnya ini, nama lain dari daya keluaran adalah P out sama dengan efisiensi dikali P in, daya yang masuk. Jadi bisa kita tulis juga P out dibagi P in. Nah, jika tidak diketahui di soal, maka efisiensinya sama dengan 1 ya. Jika tidak diketahui di soal, maka efisiensinya sama dengan 1, oke. Kemudian rho-nya adalah massa jenis ya. Rho-nya adalah massa jenis. Karena kita menggunakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, jadi massa jenis yang digunakan adalah massa jenis air. Jadi walaupun misalkan tidak diketahui di soal, berarti kalian harus sudah tahu ya, kalau massa jenis air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik ya. Jadi massa jenis air itu pasti segini, 1000 kg per meter kubik. Kemudian Q-nya adalah debit atau banyaknya air yang mengalir tiap satuan waktu, atau bisa kita tulis volume per waktu ya, V per T. Satuannya apa? Volume satuannya meter kubik, T satuannya sekon ya. Kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi. Nah, kalau tidak diketahui di soal, biasanya G yang digunakan adalah 10 meter per sekon kuadrat ya. Tapi ada juga di soal yang menggunakan 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi disesuaikan dengan soalnya aja ya. Tapi kalau tidak diketahui menggunakan 10 saja biar gampang ngitungnya. Kemudian H-nya adalah, H di sini adalah ketinggian airnya ya. Adalah ketinggian air, satuannya meter. Jadi H-nya itu yang ini. Ya. Ketinggian airnya. Nah, cukup sampai di sini dulu ya penjelasan tentang daya listrik yang dihasilkan oleh PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nah, untuk contoh soalnya nanti akan Ibu jelaskan di video berikutnya ya. Nanti linknya Ibu cantumkan di description di bawah ini. Jadi kalian tinggal klik saja, oke? Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.